implementasi dengan rencana strategis fungsi-fungsi lainnya. Jadi harus bekerja sama ya dengan fungsi-fungsi lainnya, dengan departemen lainnya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri kerjanya, harus sama-sama ya supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, strategi pemasaran berisikan analisis, pengembangan strategi, dan implementasi kegiatan-kegiatan yang menyangkut. Jadi kegiatan dalam strategi pemasaran itu meliputi segmentasi, pemilihan pasar sasaran atau nama lainnya targeting. Kemudian yang ketiga adalah pengimplementasian dan pengelolaan strategi-strategi pemosisian atau nama lainnya adalah positioning strategis yang didesain untuk memberikan nilai atau value bagi setiap segmen yang dipilih, atau bisa kita istilahnya STP begitu ya. S-nya apa? S-nya segmentasi, T-nya apa? Targeting, P-nya apa? Positioning. Itu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam strategi pemasaran. Ingat ya, jadi pertama melakukan analisis, yang kedua melakukan pengembangan strategi, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pemasaran, yaitu tadi ya STP, itu kegiatan pemasaran. Saya lanjutkan ini ya, proses strategi pemasaran. Yang pertama melakukan analisis situasi strategis, yang kedua menetapkan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu mau apa gitu, apakah mau pakai konsep produksi, ataukah mau pakai konsep produk, ataukah mau pakai konsep penjualan, ataukah mau pakai konsep pemasaran, ataukah mau pakai konsep pemasaran bernuansa sosial. Nah, itu salah satunya. Kemudian pengembangan proses pemasaran, kedepannya mau seperti apa. Nah, itu contoh dari pengembangan program pemasaran. Dan yang keempat adalah pelaksanaan serta pengelolaan strategi pemasaran. Perlu ada kontrol juga ya setelah itu ya. Jadi setelah dilaksanakan perlu ada juga kontrol. Kemudian adalah strategi pengembangan keunggulan bersaing. Ini menurut Robin dan Coulter mendefinisikan keunggulan bersaing sebagai faktor yang membedakan atau sisi yang berbeda dari sebuah perusahaan. Jadi memang ya, kalau kita mau berkompetisi dan kita mau menang, kita harus punya faktor yang membedakan, yang lain daripada yang lain. Nah, ini ada beberapa ahli ngomong, oh ini ada yang bilang harus lebih unggul, itu nggak bisa ditiru atau sulit ditiru. Kemudian ada juga yang bilang kalau mau bersaing dan menang itu produknya harus sustainable. Nah, ini ada beberapa ahli. Nah, saya mau ambil satu expert juga, yaitu Amit dan Shoemaker, mengusulkan 8 kriteria, yaitu 8 kriteria dalam keunggulan bersaing, yaitu yang pertama adalah complementarity, atau pengertiannya adalah kemungkinan sumber daya ditandemkan dengan sumber daya lain. Jadi ini misalnya sumber daya ini habis, kan ada kemungkinan kan sumber daya itu akan habis, itu bisa diganti dengan sumber daya yang lain sebagai penggantinya. Jadi itu istilah complementarity. Kemudian keterbatasan atau scarcity. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya produk ini terbatas jumlahnya dan cuman kita yang punya gitu. Perusahaan lain tidak bisa meniru gitu ya. Cuman kita. Nah, itu supaya kita unggul bersaing itu kita harus mempunyai kriteria itu, scarcity. Kemudian sulit diperoleh dari perdagangan, low tradability. Jadi nggak gampang juga ini masih terkait dengan keterbatasannya. Jadi sulit diperoleh dari perdagangan. Nah, ini sulit ditiru. Jadi kalau produk kita mau unggul itu buatlah produk yang
sulit ditiru. Kalau kita mau buat pisang gorengnya itu yang enak dan jangan sampai orang bisa tiru. Kalau orang bisa tiru, orang akan buat, wah jadi memperbesar persaingan kita kan. Nah, kemudian lama dipakai artinya apa? Tahan lama gitu ya, durability-nya ada gitu. Sulit digantikan, limited substitutability, jadi susah digantikan. Misalnya kalau Coca-Cola gitu ya. Pokoknya kalau nggak minum Coca-Cola tuh nggak pingin minum gitu. Walaupun sekarang kan kalau kita minum nggak ada Coca-Cola, yaudahlah Pocari Sweat atau apalah, atau yaudahlah kita minum Pepsi atau Aqua atau Sosro gitu ya. Nah itu berarti bukan salah satu dari kriteria ini gitu ya. Kemudian kecocokan, jadi produk yang kita hasilkan itu harus cocok apa? Cocok dengan kebutuhan konsumen itu apa. Dan kemudian kecocokan dengan faktor-faktor strategis industri. Jadi nggak cuma dengan konsumen, dengan industri pun harus cocok. Jangan sampai overlap gitu ya. Misalnya buat produk yang unik banget, yang kemudian aneh gitulah. Misalnya saya belum bisa kasih contoh sekarang. Tapi intinya produk ini terlalu unik, terlalu inovatif begitu ya, sehingga ini overlap dengan industri yang sekarang ada begitu. Kemudian kita bicarakan lagi perspektif orientasi pasar. Pemasaran yang paling efektif adalah yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang paling tinggi dibanding dengan yang diberikan oleh para pemasar lainnya. Jadi, goal atau tujuan akhir dari sebuah pemasaran adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, jadi pemasaran yang sukses adalah pemasaran yang mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Itu ya. Oke, saya mau coba cek dulu ini masih bersama saya atau enggak. Halo, masih bersama saya? Class will end in 5 minutes. Waduh, harus cepat-cepat nih ya. Extend session. Saya extend. Oke, 30 menit dulu lah ya. Oke, masih dengan saya ya. Oke, good. Mungkin Mbak Dewi Kasan ada pertanyaan sampai sejauh ini. Ngomong saya terlalu cepat kah? Ngomong saya terlalu cepat? Enggak, oke. Kalau ada pertanyaan, dicatat saja. Ya, karena kita buru-buru. Sekarang sudah jam 8:30 ya. Oke, kita harus buru-buru. Kita lanjutkan ke perspektif orientasi pasar. Lumayan ya, masih ada banyak ini. Sampai 24 slide-nya. Ini kemarin saya sudah kirimkan slide-nya ya, jadi silakan di-download. Ini bisa jadi rangkuman dari modul yang sudah dikasih. Kalau modul kan isinya banyak banget kan. Ini saya coba ambil poin-poin pentingnya aja. Oke, kita masuk ke perspektif orientasi pasar. Saya tekankan lagi ya. Jadi pemasaran yang efektif itu seperti apa? Pemasaran yang efektif itu kalau kita bisa menciptakan kepuasan pelanggan, gitu ya. Kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan oleh para pemasar lainnya. Nah, tadi kita sebut-sebut juga ya di awal nilai pelanggan. Kita harus memberikan nilai pelanggan yang lebih tinggi dari pesaing kita. Nah, jangan-jangan tidak pada tahu ini apa itu nilai pelanggan. Nah,